Untuk informasi lainnya, pemirsa, pada Senin sore kemarin, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dan melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri. Salah satunya melantik pimpinan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan wakilnya Dhanil Anzar Simanjuntak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin 8 September 2025 kemarin. Kementerian Haji dan Umroh sendiri merupakan kementerian yang baru saja dibentuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kementerian baru ini akan fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kementerian ini dibentuk setelah disahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang oleh DPR pada Selasa 26 Agustus 2025 lalu. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara, bahwa saya akan setia kepada jalankan tugas jabatan, dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung Penandatanganan berita acara 1. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri dan Wamen Haji dan Umroh setelah menetapkan Badan Penyelenggara BP Haji menjadi setingkat kementerian. Presiden melantik Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh, dan kita langsung tergabung secara virtual dengan Bang Dhanil. Selamat sore, Bang Dhanil. Selamat sore, Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia berbincang. Sebelumnya kami mengucapkan selamat, Bang Dhanil sudah dilantik kembali oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Saya mau langsung saja, Bang Dhanil. Jadi langkah apa nih? Apa yang pertama kali akan dilakukan di Kementerian Haji dan Umroh ini? Dan mungkin juga ada arahan khusus dari Presiden Prabowo usai pelantikan kemarin. Ya, pertama tentu salah satu arahan yang sangat krusial dan itu adalah inti dari sikap Presiden terkait dengan eksistensi nanti Kementerian Haji dan Umroh adalah Presiden menginginkan kementerian ini atau Kementerian Haji dan Umroh ini memiliki wajah utamanya itu adalah integritas. Artinya wajah integritas, wajah anti korupsi, wajah birokrasi yang bersih. Itu adalah harapan Presiden dengan kementerian yang beliau bentuk ini. Karena dalam sejarah hampir banyak presiden ingin membentuk Kementerian Haji dan Umroh namun selalu gagal. Dan Pak Prabowo sejak 20 tahun yang lalu selalu punya ide untuk menghadirkan kementerian khusus yang bernama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Bahkan hampir di setiap momentum Pilpres yang beliau ikuti, salah satu visi beliau terkait dengan kehidupan beragama dan pengelolaan haji itu beliau menginginkan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, bagi beliau ini adalah momentum yang sudah dibuat dan dicatat sejarah bahwasannya Pak Prabowo menerobos halangan-halangan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, dan ini adalah catatan penting. Oleh sebab itulah beliau selalu pesan ini harus jadi kementerian di mana sikap anti korupsi itu adalah wajah utama, di mana integritas itu adalah bagian yang pertama. Nah, jadi fokus kami di beberapa kesempatan ke depan itu adalah memastikan secara institusional lembaga kami ini harus diisi oleh ASN-ASN yang selain kompeten tapi juga punya integritas tinggi. Jadi itu hal pertama. Kenapa? Karena berangkat selama ini kan pengelolaan haji tidak lepas dari fakta adanya praktek-praktek manipulasi, korupsi yang setiap menteri-menteri agama sebelumnya selalu ada tersangkut kasus-kasus korupsi haji dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah kita akan fokus bagaimana supaya hal-hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi. Nah, kemudian kedua, tentu fokus Presiden menginginkan kami untuk menghadirkan pelayanan yang jauh lebih baik untuk jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Jamaah haji harus merasa nyaman, aman, dan mendapatkan pelayanan terbaik dari negara, difasilitasi oleh negara dengan baik. Nah, yang ketiga juga menjadi fokus Presiden adalah salah satunya
bagaimana mengakselerasi keberadaan atau eksistensi dari kampung haji Indonesia di Mekah. Karena keberadaan kampung haji itu akan mampu memotong biaya haji kita. Di sisi lain, keberadaan kampung haji itu akan punya dampak pelayanan yang jauh akan lebih baik. Di sisi lain juga punya dampak ekonomi yang menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena akan terbangun ekosistem ekonomi haji yang uang atau sebagian besar cashnya itu tidak dalam bentuk cash outflow, tapi juga ada cash inflow. Kenapa? Karena kita punya kampung haji di Mekah. Tiga hal itu sementara yang jadi titik tekan Presiden Prabowo dalam briefing setelah pelantikan kemarin. Baik, arahan penting tadi di awal Pak Bang Wamen ya, integritas ini adalah wajah dari Kementerian Haji dan Umroh ini. Lantas seperti apa transisi birokrasi yang sudah dilakukan mungkin agar betul-betul menjamin bahwa SDM-SDM yang masuk ke kementerian ini betul-betul berintegritas, anti korupsi dan sebagainya. Seperti apa transisi yang dilakukan, rekrutmen yang dilakukan? Ya, terus terang saya harus mengatakan kita tentu ada dilema ya. Di satu sisi kita dihadapkan dengan akselerasi penyelenggaraan yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Di satu sisi lagi kita dihadapkan dengan fakta harus membenahi institusi Kementerian Haji dan Umroh ini. Kenapa? Karena kan sebagian besar dari SDM-nya itu berasal dari pergeseran Kementerian Agama, terutama yang mengurusi haji selama ini. Mulai dari Kementerian Agama di pusat sampai dengan di bawah. Karena nanti kan Kementerian Haji dan Umroh itu adalah kementerian yang vertikal sampai ke bawah, sampai dengan kabupaten kota dan kecamatan. Nah, oleh sebab itulah karena amanat undang-undang itu kami dapat melakukan assessment atau screening. Jadi SDM dari Kementerian Agama itu tidak sepenuhnya bisa begitu saja bergeser, tapi ada proses screening, terutama permasalahan integritas dan kompetensi. Nah, pun demikian dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi perintah Presiden kami harus melakukan mix lah begitu dari berbagai SDM dari berbagai kementerian supaya kemudian berkumpul di Kementerian Haji dan Umroh, terutama mereka-mereka yang punya kompetensi dan integritas. Makanya sekarang ini dari Badan Penyelenggara Haji kemarin yang sekarang jadi Kementerian Haji dan Umroh, itu ASN di Kementerian Haji dan Umroh ini ada yang dari Kementerian Agama, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Hukum, ada dari Kejaksaan, bahkan ada dari KPK yang sekarang jadi ASN di Kementerian Haji, dan dari banyak unsur lainnya. Nah, yang paling penting adalah tadi dua hal, Mas Said. Mereka harus punya syarat, punya kompetensi yang tinggi yang kita butuhkan, dan tentu punya integritas yang tinggi. Baik, ini sudah rampungkah dilakukan, Bang Daniel, screening dengan ketat ini? Ya, ini kan masih proses, kami masih pembahasan dengan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan, juga Mensesnek, tapi kan yang sudah existing di Badan Penyelenggara Haji kemarin kan itu cukup juga nanti menjadi bagian dari Kementerian Haji dan Umroh. Baik, benar, masih sedang berlangsung. Bang Daniel, ini untuk meyakinkan masyarakat begitu agar kementerian ini tidak sekedar penataan struktur kelembagaan saja, tetapi memberikan jawaban kepada para jemaah begitu ya, agar betul-betul dengan adanya kementerian baru ini bisa memberikan jaminan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dalam tahun-tahun yang akan datang ini akan lebih baik lagi. Silakan Bang Daniel. Ya, yang jelas kami terus menyempurnakan SOP penyelenggaraan haji. Itu yang kemarin kita anggap itu bermasalah, itu kemudian kita benahi. Jadi pembelajaran yang kami peroleh kan hampir 1 tahun ini kami punya kesempatan untuk mempelajari di mana-mana saja masalah-masalah haji tersebut. Karena kami juga terlibat langsung pada penyelenggaraan haji 2025, sehingga kami tahu ada yang kurang di sini, sehingga kami
langsung memperbaiki pada penyelenggaraan tahun 2026 ini. Itu pertama. Yang kedua, kami juga punya kesempatan untuk bersih-bersih, terutama SDM yang kami anggap problematik, yang kami anggap integritasnya rendah, sehingga penyelenggara haji ke depan itu punya integritas yang tinggi, sehingga lebih efisien, Mas. Misalnya selama ini kan catering kita dalam penyelenggaraan itu banyak kebocoran, kemudian akomodasi juga dan sebagainya yang sekarang diusut oleh teman-teman di KPK. Nah, bagian-bagian itu tidak boleh lagi terjadi sehingga hak-hak jamaah itu bisa tetap terjaga. Kita akan fokus di dua hal itu. Penyelenggaraan teknis supaya jamaah nyaman dan aman. Kemudian kedua, kita pastikan tidak lagi ada praktek manipulasi, korupsi untuk memastikan jamaah memperoleh hak sebagaimana mestinya. Baik, penyelenggaraan teknis akan diperbaiki dari pengalaman sebelumnya sebagai BP Haji begitu ya. Ada banyak evaluasi yang dilakukan, kemudian juga integritas tadi yang paling penting, menjadi wajah daripada Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih banyak Bang Daniel Anzar Simanjuntak sudah berbagi waktu membagikan kepada kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam.